Ya, shalom. Ini jam-jam ngantuk sebetulnya ya. Saudara yang masih kuat berpuasa, siapa angkat tangannya? Weh, dahsyat. Yang udah gak kuat, udah buka tadi siang, sore, siapa tadi? Ayo, ngaku. Ya melatih ya saudara. Emang di PAS ini selalu retret puasa. Acara apapun puasa. Bu Maria ngirit-ngirit ya sekalian saya bilang. Jujur. Karena kita dilatih ya, dengan kita mematikan daging, maka roh kita itu yang akan muncul. Kadang kita juga merasa lemah secara batin karena tekanan hidup, masalah hidup ya kan. Waduh, kedepannya gimana 2023 ya, tapi percaya saja kita ada perbedaan ya. Amin. Saya tidak khotbah panjang lebar, tapi karena ini pembukaan baru kita sampai ke tempat ini, saya percaya kita semua akan ikuti sesi dengan dahsyat semuanya ya. Ada dapat api, ada dapat firman, ada dapat kuasa Roh Kudus mengalir, dan kita juga sebagai leader-leader. Waduh, kita semua nih, bukan hanya saya, Keisha, Pak Bu Aneke atau yang lain, Pak Condo, semua kita akan menjadi pemimpin-pemimpin. Saya rindukan semua bisa berdoa, mendoakan orang, juga bisa mungkin sharing firman, ya. Kalau nggak bisa main gitar ya kicik-kicik aja di rumah-rumah, yuk buka deh gitu. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tadi sempat di mobil ngobrol sama Bu Emelda, bener Cimaria, tahun depan ini bisa gereja ditutup. Pertama, kedua bisa karena bencana gereja kena juga, banyak yang tutup kan. Nanti yang akan berjalan itu gereja rumah-rumah kembali pada gereja mula-mula. Bisa loh saudara. Ya, jadi kita harus sudah persiapkan leader-leader, pemimpin-pemimpin, penuai-penuai yang dahsyat. 2-3 orang berkumpul. Kenapa Tuhan dibilang di firman-Nya 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir? Ya itu, kita ngumpulin di rumah-rumah kita 2-3 orang aja udah Tuhan hadir. Kita semua bisa jadi pemimpin dan penuai. Jangan kita suruh doa, kamu aja, suruh mimpin WL, kamu aja. Jangan saudara. Malah orang rebutan loh, saya Cimaria, saya deh. Nah itu buat saya semangat ya, amin. Tepuk tangan dulu dong ya. Saya mengucap syukur tempat ini tempat yang indah. Dari September pemilu Bu Wani juga mengucap syukur, terima kasih ya. Setiap di penghujung akhir tahun kita usahakan cari Tuhan, ambil doa puasa sungguh-sungguh. Karena bukan masa-masa yang gampang ke depan kita. Ini masa sukar. Saudara mungkin gak bisa kebayang. Dalam sehari saudara bisa kehilangan harta benda, anak, keluarga, apapun. Kita harus prepare. Ada persiapan. Jangan kita ini santai-santai. Masih jauh. Masih lama. Enggak. Sudah di depan mata. Cuma Tuhan lihat kesiapan hati kita. Bahkan ada hamba Tuhan bilang, siap gak siap masa itu akan datang. Baru pertama COVID aja jebret 2020, seluruh dunia lockdown. Ketakutan kan, fear kan, takut mati kan, takut kena kan. Itu belum kita anak Tuhan digorong, disiksa, dianiaya, belum sampai itu loh. Kita baru sakit COVID ini udah pada ketakutan. Belum nanti ke depannya ada kelaparan, ada perang, ada bencana ya. Dari kemarin aja dari Cianjur jebret. Terus apalagi sampai ke Tasikmalaya, Garut, Sukabumi kota saya kena juga kemarin. Memang dari kecil saya pernah, itu dahsyat loh, itu apa gempanya itu Sukabumi juga. Dulu itu sampai saya di tenda-tenda, saya juga pernah di tenda-tenda itu. Karena takut di rumah ada getaran-getaran terus susulan, nggak bisa masuk rumah. Kenapa? Tidurnya nyenyak, gempa lagi, tidurnya nyenyak, gempa lagi. Jadi ya udah, daripada kita stres gitu, udah di tenda, pasang tenda di rumput-rumput saudara. Ya, itu baru bencana. Belum lagi ke depannya. Jadi Tuhan hanya ingetin 2 hal.
Masa ke depan ini kita harus persiapkan. Apa sih yang harus kita persiapkan? Manusia roh kita harus kuat supaya kita penuh firman, penuh Roh Kudus. Karena seperti 5 gadis yang bijaksana, dia menyediakan minyak dan pelita. Karena firman Tuhan itu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi harus penuh firman, penuh firman, penuh firman, penuh firman. Aduh, kadang bosan nih baca firman. Kadang ada loh rasa daging, ngikutin daging apa roh. Alah ngantuk, alah aku juga kadang ngalamin. Bukan saudara saya dong, cuman kita perlu penting baca, makan firman, renungkan, lakukan. Seperti kita makan, kita butuh makanan untuk kekuatan tubuh. Firman Tuhan juga itu kekuatan roh kita. Jadi firman dan Roh Kudus, di mana 5 gadis bijaksana ini penuh dengan minyak. Minyak apa? Berbicara Roh Kudus. Jadi kita harus selalu on fire. Kadang kita merasa letih, lesu, lelah. Aduh lemah, apalagi kalau lagi saudara sekarang lagi bermasalah. Itu tekanan-tekanan hidup itu bisa membuat down, membuat dengan masalah orang, dengan masalah keuangan, dengan masalah penyakit, bisa membuat roh kita lemah, bisa membuat kita down. Maka perlunya kita bersekutu di tempat ini, bersekutu dengan saudara seiman. Jangan menyendiri, udah ada masalah nyendiri. Nanti ada bisikan-bisikan iblis, saudara. Jangan ya. Ayo kumpul, puji Tuhan dari subscriber Cibubur, dari Serpong, dari mana-mana. Kumpul, ayo doa. Ini ada nih ngumpulannya doa. Saya hubungin saudara ya di Bandung juga. Kumpul doa, saling mendoakan, saling menguatkan, dan tanya Tuhan kegerakan ini Tuhan akhir zaman ini. Tuhan bawa sampai mana? Sejauh apa? Kita ikutin gerakan Tuhan. Kalau kita tidak mengikuti gerakan Tuhan, kita seperti ikan yang mati. Tidak mengikuti arusnya Tuhan. Ya, kita udah stres, udah masalah, udah nyendiri, akhirnya bunuh diri, saudara. Udah nyendiri, bunuh diri. Ya bener ya, Ibu Kezia barusan juga WA ngobrol. Cici, ini ada yang mau bunuh diri, dilayanin. Waduh, udah tua mau bunuh diri lagi, saudara. Padahal saya bilang kemarin teman-teman, gak usah bunuh diri, kita doain cepet pulang aja. Kalau udah yang tua-tua, yang punya, kalau maksudnya udah capek hidup, bosan hidup, umurnya kepanjangan. Tapi harusnya doa, tanya Tuhan, aku masih diberi umur panjang ini, apa tujuan Tuhan, rencana Tuhan apa? Jangan buru-buru mau pulang atau mau apalagi bunuh diri, saudara ya. Kita ada tim-tim untuk mendoakan cepat pulang. Percaya deh, ada saudara. Di Pas Agape ini ada saudara yang mau pulang cepetan, ayo. Apalagi kemarin kita yang melayani umur 80 lebih, udah tinggal pembalut tulang kulitnya. Makan gak bisa makan mangap, dijenjelin sama anaknya. Taunya masih ada ikatan susuk-susuk banyak. Ya, ke dukun-dukun itu harus dilepaskan, susah meninggalnya. Ya, jadi kita ada tim untuk yang mau cepat pulang, tinggal panggil aja. Ya, kembali lagi tadi ke 5 gadis yang bijaksana ini harus menyediakan firman dan Roh Kudus. Yang belum dibaptis Roh Kudus, ayo aku mau ngalamin. Ya, aku mau mengalamin berbahasa roh, baptisan Roh Kudus, sukacita, bahasa doa yang kita tidak mengerti, tapi roh dengan roh nyambung. Ya, ada satu kerinduan, pingin aja Tuhan, baptis dong aku dengan Roh Kudus. Sudah punya Roh Kudus waktu percaya Yesus, tapi belum penuh, belum melimpah. Yang sudah melimpah pun, yang udah bahasa roh pun bisa kendor lagi loh, bisa mundur lagi, bisa kecewa, bisa sakit hati, bisa pahit. Bisa tersinggung, bisa, tapi jangan lama-lama, saudara. Kalau yang udah pernah menikmati Tuhan, menikmati perkumpulan, bahkan ada loh teman bilang gini, Ci Maria, aku nggak mau deh ikut persekutuan doa atau gereja-gereja atau komsel. Kenapa? Pasti nanti banyak mulut, banyak gosip, banyak omongan. Oh begitu sih. Saya bilang gini ya. Justru disitulah diproses.
Ada yang mulutnya keemberan, ada yang ini cepat jelekin orang, ada yang satu lagi cepat panas, atau lagi emosi, ya kan? Itu diproses bagus. Jangan sampai mental, jangan sampai kecewa, pahit, jangan, diproses terus, dibakar dengan orang sekitar, difitnah, dicaci, dijelekin, dimarahin. Diproses, kita menang nggak, cepet tersinggung nggak, cepet marah nggak, itu proses. Jangan takut dengan proses. Kenapa? Itu akan membuatmu indah pada waktunya, akan membuat dewasa, akan membuat tetap baik, akan membuatmu kuat di dalam karakter Kristus. Ya, jadi kita jangan kena sampai panah api iblis. Jadi iblis punya dua senjata, panah api dan tipu daya. Itu tadi kita ngobrol di mobil, iya benar, jangan kena panah api iblis dan tipu daya iblis, itu dua. Nah, kita lawan dengan firman dan Roh Kudus. Kayak 5 gadis bijaksana ini penuh firman, penuh minyak. Jadi mental semua panah api iblis kita kan ada senjata Allah, ya kan? Ya kan, topong keselamatan, berbaju jirahkan keadilan, berikat pinggangkan kebenaran, pedang roh di tangan kita, perisai iman, tangkis. Semua panah api iblis ditangkis, omongan jelek tangkis, yang fitnahan tangkis, jangan cepat tersinggung, ya. Semuanya harus tahan dengan iman. Terus terakhir, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, gitu ya. Jadi jangan sampai kita, makanya saya kadang ngutek-ngutek. Cimaria, kata si Edwin, kenapa pas di Jakarta sekarang sebulan sekali? Ya, kalau ngumpul terus berantem, udah pada keluar semua. Jadi ketua nih, Kelor, kamu ketua di sini ya. Ini ya. Jadi harus nih, ini Cengkareng harus ketua nih. Jadi ngumpulnya nanti sebulan sekali. Nah, atau ngumpul pendoa-pendoanya. Nah, nanti kita yang gabungan pas dari berapa kota ada juga acaranya. Jadi mereka dewasa. Waktu di mobil lagi pelayanan, waduh, ada lagi yang tersinggung. Siapa lagi nih yang bikin saya emosi nih? Ini pasti nyinggung saya nih. Pak, sabar Pak. Bapak kan sudah jadi ketua pas Kelor, sabar. langsung dia adem. Tadinya kan dia bisa meledak-meledak loh. Ya, langsung. Ya Cimaria, sabar. Jadi sabar. Kan sudah pemimpin. Kalau jadi pemimpin harus jadi contoh, jadi teladan. Makanya saya bilang udah nggak usah kumpul seseringan. Karena apa? Kita ini punya api. Api dengan api ngumpul terus jadi kepanasan. Mendingan sono keliling puter bagi api sama yang lain. Nah, benar nggak? Coba garam, kita garam dunia. Garam semua garam ngumpul jadi keasinan. Darah tinggi. Jadi pergilah, kata Tuhan. Ya kan, pergi, jangan ngumpul melulu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Keluarga kita, tetangga, keluarga yang lain yang belum kenal Kristus datang, shelo, atau bikin doa, atau datengin, besukin, gitu, saudara ya. Jadi kalau Cimaria lagi pusing-pusing nih ngurusin orang-orang begini lagi, gimana nih caranya? Minta hikmat Tuhan. Oh ya, ini kamu jadi ketua di sini ya, kamu jadi ketua di sini ya, kamu ketua sini, buka tempat, maka penuaian akan cepat, saudara. Kita harus punya strategi. Iblis punya strategi, kita juga harus punya strategi. 2023 aku rasa gini loh, 2022 ini aku rasanya jalan di tempat loh, serius loh. Bener, Tuhan gimana lagi 2023? Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami kerjakan? Gitu kan? Nah, kemudian Tuhan kasih ini hikmat, ide-idenya. Saudara juga gitu. Jadi kehidupan jangan monoton. Jangan nunggu. Apa saudara? Ayo dipakai Tuhan semuanya. Jadi alamnya Tuhan. Dan jangan lupa kita mendekat pada Allah, lawanlah iblis. Jangan perang sana perang sini, pelepasan sana sini, tapi tidak membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Pelayanan nyembuhin orang, nih saya nih nyembuhin orang, ini saya. Si Pendi udah pintar. Bukannya saya, kata Pendi ngomong, Cimei jangan bilang saya, itu dari Tuhan. Pintar Cipendi. Waktu udah ngobrol sama Cimei nyembuhin ini. Cimei bukan Cimei yang nyembuhin, Tuhan Yesus. Pintar ini, saya bilang Pak Pendi. Jadi jangan
sombong. Udah pelayanan, nyembuhin orang, ngusir setan. Jangan sombong, kita mah cuma alat. Bahaya saudara kalau kita sombong. Tuhan bilang aku gak kenal. Tuhan, aku udah melakukan mujizat, aku udah menyembuhkan, aku udah mengusir setan. Itu pelayan penuh urapan loh. Setan takut sama orang yang penuh kuasa, ada Roh Kudus, sudah bisa ngusir setan. Tapi Tuhan bilang aku tidak kenal. Kenapa? Tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangun yuk. Saya jujur up and down juga, saudara, karena banyak pemikiran saya muter. Makanya Roh Kudus suka bilang, kamu kenapa pakai otak kamu? Kenapa pakai jiwa kamu? Ayo berlutut. Kadang aku tuh aneh juga loh. Aku merasa diriku kadang aneh. Karena rasanya enggak nih Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Jujur, kadang kita bangun pagi aja rasanya berat. Gimana kamu jadi pemimpin pas? Ayo gimana? Iya benar Tuhan nih. Gimana nih Tuhan? Aku harus tekun, setia, komitmen. Lebih lagi. Makanya saya minta dukungan doa dari semuanya. Jadi ketua pas gak gampang. Sampai saya pernah, mungkin karena aku dicerca-cerca di WA. Kamu pemimpin pas gini. Terus aku bilang, kalau aku milih, aku tidak mau jadi pemimpin. Aku tutup aja PD, aku tutup aja YouTube. Aku ngurus cucu aja udah gitu kan, sama keluarga. Tapi itu bukan rencana Tuhan. Saya sampai ngomong gitu, kalau aku milih daging aku tutup persekutuan, aku nggak usah pelayanan. Ngapain? Entar sini komentar, entar sini ini, entar satu menjatuhkan, entar satu begini. Aduh Tuhan, aku bilang, memang Tuhan Yesus aja dibilang si penyesat. Nggak semua orang pro Tuhan Yesus, nggak semua orang juga pro kita. Bisa juga kita jadi musuh orang, bisa. Tapi triknya yang penting aku berjalan dalam kebenaran dan rencana Tuhan semuanya jadi dalam hidupku udah. Saya udah nggak mau pusing lagi. Kadang kayak panah api buat aku kadang down loh, nggak bisa berdoa, jadi muter di otak, muter di hati gitu, masalah-masalah omongan orang kadang gitu. Ya, jadi kita saya minta doakan setiap hari Bu Maria, ingetin ya. Karena kalau udah pemimpin itu udah siap dipanah iblis. Karena udah di atas nih kita pemimpin, udah siap dipanah. Jadi kita saling mendoakan, saling mendukung, saling menguatkan. Jika ada kata-kata miring yang negatif-negatif, padamkan. Ya. Jadi kadang juga kebawa omongan orang. Tapi ada juga proses, memang orang belum sempurna ya. Nggak apa-apa kita proses, tapi ya udah nggak usah ngomong di belakang, langsung ke orangnya. Ya, jadi belajar dewasa ya. Nah, yang ketiga Tuhan taruh di hati saya, kita baca di dalam. Nah, yang terakhir Wahyu 17 ayat yang ke-14. Ya, satu ayat aja ya. Jadi yang pertama tadi pesan Tuhan, kita harus penuh firman, penuh Roh Kudus. Yang kedua, musuh iblis hanya punya tipu daya dan panah api, jangan sampai kena ya. Yang ketiga, nah kita baca di dalam Wahyu 17 ayat 14. Kita bangkit berdiri, kita baca sama-sama dengan suara keras biar nggak loyo, nggak ngantuk dan nggak keroncongan. Saya dari semalam udah pada ambil puasa. Sebetulnya pemimpin-pemimpin ini kabarin, karena yang dimasukin grup retret nggak semuanya penuh, kata Esther. Jadi pemimpin-pemimpin aja kabarin, puasa, ada tukar kado gitu loh, ya. Jadi ada yang bawa kado, ada yang enggak. Ada yang puasanya dari jam berapa sampai jam berapa, ada yang nanya lagi. Dari semalam, nanti bukanya jam 5:30, ya. Puji nama Tuhan. Kita baca dulu di dalam Wahyu 17, 1, 2, 3. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Amin. Silakan duduk saudaraku. Jadi pesan Tuhan yang ketiga, yaitu kita banyak anak Tuhan yang terpanggil jadi percaya Yesus, jadi anak Tuhan, dari awal udah Kristen, ya tapi belum lahir baru, banyak saudara. Tapi banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Kita harus jadi orang-orang pilihan Tuhan.
Jangan jadi Kristen KTP, Kristen tomat, bentar tobat, bentar kumat, bentar KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pengalaman, Kristen tanpa apalagi P-nya. Hah? Tanpa iman. Ya. Jadi satu hal dan dua hal itu Tuhan yang mengerjakannya. Dia memanggil banyak orang. Dia memilih banyak orang untuk jadi anaknya, untuk jadi alatnya di akhir zaman ini. Tetapi yang ketiga, setia itu pihak kita yang mengerjakannya. Mau gak kita setia? Karena Tuhan sudah lebih dulu setia sama kita yang harus melangkah setia, komitmen, konsisten lagi, sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kembali perbaharui, aku juga Tuhan, ampuni aku ya Tuhan. Seringkali aku lelah, seringkali aku capek, seringkali aku lemah. Aku mau bangkit lagi, perbaharuilah kekuatanku Tuhan. Seringkali aku berkata jujur sama Tuhan. Apa yang aku rasakan ini seperti ini. Ya, aku kayaknya nggak pantas jadi pemimpin, aku kayaknya nggak bisa jadi pemimpin gitu. Tapi Tuhan bilang di dalam kelemahanmu lah kuasaku dinyatakan. Tuhan bukan memakai orang yang mampu, yang pandai, yang bisa memimpin. Aku merasa aku nggak bisa Tuhan. Aku bukan orang yang sekolah tinggi, aku bukan orang yang berijazah yang baik ya. Aku dalam dalam memimpin atau organisasi apapun aku nggak ada background. Tapi aku percaya Tuhan, aku rasanya aku nggak mampu, nggak bisa, lemah, nggak kuat Tuhan. Tapi diingatkan lagi dengan firman. Tuhan memakai orang yang bodoh untuk memalukan orang yang berhikmat. Haleluya. Cuma ada satu kerinduan hati saya, yaitu menyatu dengan hati Tuhan. Itu banyak jiwa-jiwa dikuatkan dan diselamatkan. Itu aja poinnya. Puji nama Tuhan, saya undang bagian berdiri. Kita akan akhiri session pertama ini. Kita naikkan satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Haleluya, Yesus. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya Yesus. Kiralabaya sikaralabaya sikaralababa. Shakaralabaya sheke. Yaralabaya bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa ku tak mampu sendiri. Kepada Tuhan
Ambil urapan baru, ambil urapan baru, minta Tuhan pengurapan yang baru menyegahkan roh kita. Biar kami kuat Tuhan menjalani tahun-tahun ke depan bersama Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami lagi, bukan dengan kemampuan kami lagi, tapi kekuatan daripadamu, kemampuan daripadamu, penyediaan surga yang tidak pernah berakhir dan habis-habisnya. Tapi lebih lagi Tuhan, berjalan bergandeng tangan dengan Engkau, menjalani tahun ke depan bersama Tuhan, dan terus bersama saudara-saudara seiman, kemudian jiwa-jiwa, menguatkan yang lemah. Kami didewasakan terus dalam masalah-masalah kehidupan kami, dan kami akan keluar lebih daripada pemenang. Kami lebih daripada pemenang. Kami lebih daripada pemenang. Terima kasih untuk urapan-Mu yang baru. Terima kasih untuk kehadiran-Mu pada acara Renren penghujung tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ya terus Kau beracara Tuhan, dan setiap sesi demi sesi Kau bekerja, ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam roh kami, hingga kami boleh mengerjakannya sampai kedatangan Tuhan. Jadi dapati kami tetap setia mengiring Engkau. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa-doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Mungkin ada pengumuman panitia retret. Esther, silakan. Shalom saudara. Shalom. Saudara sukacita. Amin.